Agrosawit, materi ini akan saya edukasi, silahkan simak untuk materi tentang agrosawit. Oke. Jadi pupuk agrosawit ini adalah pupuk dengan teknologi tepat guna, ya, dan teknologi yang pertama kali di Indonesia, yaitu produsen atau formulator menggabungkan antara pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium, kemudian di dalamnya ada include yang namanya unsur hara mikro esensial, ya, ada molybdenum, ya, ada mangan, ada cuprum, ada zinc, ada boron, ya, ini sudah lengkap semua, yang dikombinasikan dalam kemasan 10 kilogram, ya, kemudian mengandung asam amino dan mengandung teknologi pemenah tanah. Ini teknologi pertama di Indonesia yang membedakan, kalaupun ada pertanyaan, apa sih bedanya pupuk NPK agrosawit dan NPK yang lain yang impor dari Rusia dan Amerika? Ini bedanya. Maka Bapak semua harus mengenal. Ya, jadi kita hitung-hitungan. Betul nggak produk ini bisa memberikan efisiensi biaya kepada para pemilik kebun sawit? Nah, nanti kan kita jabarkan ya. Yang penting kita mengenal dulu ya. Produk ini ketika di launching beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah respon pemilik kebun sawit ini tanpa meminta demprot pun mereka tertarik ingin mencoba. Kenapa mereka tertarik ingin mencoba? Karena kemampuan mitra-mitra PTBS memberikan keyakinan bahwa produk ini mengandung teknologi yang tepat guna tadi, mengandung teknologi nutrisi, ya, kemudian mengandung berbagai bahan-bahan, ya, nutrisi yang memang betul-betul dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman buah segar kelapa sawit. Nah, makanya di sini produk agrosawit ini, ya, ketika di launching, penjualan dan respon pemilik kebun sawit ini tidak susah. Karena dalam teknologi pemupukan, ya, ketika pemilik kebun sawit itu mau menggunakan pupuk, yang dilihat itu NPK-nya rata-rata. Makanya ini salah satu latar belakang kenapa produsen memproduksi produk NPK agrosawit ini, tujuannya tadi. Karena ketika kita memproduksi teknologi slow release, mulai dari base pump slow release, kemudian ada fast grow, ada sea grow, ditanya itu NPK, pump base, ya. NPK-nya berapa? NPK-nya berapa? Kalau belum sesuai, mereka itu tidak puas. Karena NPK itu ibarat hidangan makanan, ya, katakanlah hidangan nasi padang. Nah, nasinya itulah NPK, nitrogen, fosfor, kalium, yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk dikonsumsi. Sebutnya karbohidrat, itu NPK-nya. Kemudian di situ ada pendukungnya, ada ayam kalionya, ada rendangnya, ada daun singkong, ya, ada kuah-kuah lain. Itu adalah pendukungnya yang disebut hara makro sekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, kemudian ada lagi yang menentukan cita rasa, yaitu ada garamnya, ada penyedap rasanya. Itulah cita rasa hara mikro esensial, dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kalau kebanyakan bisa overdosis. Ya, apa artinya kita melihat hidangan nasi padang, ya, enak kelihatannya, tapi garamnya terlalu banyak, overdosis, nggak bakal enak kita makannya juga kan. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Maka dari itu judul daripada produk agrosawit ini adalah agrosawit premium fertilizer, ya, strategi meningkatkan produktivitas hasil tanaman buah segar TBS komunitas kelapa sawit. Nah, silahkan Bapak Ibu semua nanti, ya, yang membutuhkan apa flip chart pun kita sedang sediakan, ya, sedang diedit, dibikin dummy-nya, kemudian nanti insya Allah akan dipasarkan, ya, supaya mudah mempelajari dan mengenalkan produk agrosawit kepada pemilik kebun sawit. Oke, nah kemudian Bapak Ibu semua, ya, nah dari desain dua kemasan ini, ya, antara tampak depan dan belakang, maka slide ini saya kembangkan. Karena kalau Bapak Ibu semua baca langsung ini pasti bingung gitu kan, maksudnya apa, maksudnya apa. Nah, saya mencoba uraikan, jadi apa yang dimaksud dengan keterangan-keterangan yang ada pada desain yang diberikan oleh produsen ini. Yang pertama dulu ya, jadi kalau kita membuka tentang agrosawit ini, di situ ada gambar logo agrosawit, ya. Kemudian di situ ada tulisan premium fertilizer, ya, jadi ini adalah pupuk premium, ya, berarti yang memiliki kualitas sangat luar biasa. Kemudian ada keterangan water soluble fertilizer. Nah, kalau kita lihat di situ ada 5 keunggulan, ya, di situ bahwa pupuk NPK ini mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, 12% untuk nitrogen, 6% untuk fosfor atau P2O5, dan kaliumnya 32%. Artinya pupuk ini bisa diaplikasikan khusus untuk kelapa sawit yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman buah segar. Ya, kemudian di sini NPK agrosawit ini pun sudah bersertifikat nasional Indonesia, ya, sudah ber-SNI.
Yang kedua, ada teknologi ya, 2 kali proses penyerapan nutrisi jauh lebih cepat oleh sistem perakaran. Kemudian ada yang disebut dengan efisiensi biaya ya dari segi penggunaan produk ini kalau digunakan untuk lahan luas 1 hektar per tahun. Kemudian ada complete nutrient supply, mengandung nutrisi yang cukup lengkap yang memang diperuntukkan untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Artinya lebih generatif, produksi tanaman buah segar kelapa sawit. Nanti akan saya jabarkan semua. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu semua ya, kita kenali dulu ya legalitas perusahaannya dulu. Jadi produk agrosawit ini legalitasnya ya diproduksi oleh CV NPK Agrokimia. Ya, mau CV mau PT bedanya perusahaan ini. Kalau CV perorangan, kalau PT ya di apa dikelola oleh banyak orang ya, tapi tetap ada direkturnya, komisaris dan lainnya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting sekarang kualitas itu betul-betul bisa memberikan hal yang terbaik buat peningkatan kualitas tanaman buah segar kelapa sawit. Kemudian diproduksi oleh CVNPK Agrokimia, nomor pendaftarannya yang sudah ada di Kementan ini 0103/2025. Ini artinya tanggal, bulan, dan tahunnya baru di launching bulan Maret kemarin. Ya. Kemudian titik 70. Nah, itu kemudian ada nomor pendaftaran barang NPB yang biasanya yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Perdagangan ya, 1105003242795. Nah, ini nomor NPB-nya. Kemudian yang paling utama distributor tunggalnya itulah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, PT Base Corporation Syariah Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu semua menemukan produk ini dijual di marketplace, menemukan di luar daripada sistem penjualan yang ada di PT Base, ya itu kita harus curiga. Karena PT Base ini adalah sebagai salah satu ya anggota dari AP2LI ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung ya Indonesia. Artinya produk ini dijual secara direct selling dari perusahaan langsung ke mitranya ya. Nah, maka dari itu ini salah satu ya bahwa produk agrosawit ini adalah produk yang memang dipasarkan secara langsung ya. Nah, ini tentang legalitas perusahaan. Kemudian di situ ada pengujian di universitas ya, di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, jadi kandungan NPK yang tadi 12632 itu ternyata diujikan di Universitas Jenderal Sudirman yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian. Ini sudah tertera di dalam izin edar produk agrosawit tersebut yang diujikan di Universitas Jenderal Sudirman tadi ya. Jadi 12632 ini kandungan NPK ya, maka brand daripada agrosawit itu adalah pupuk NPK agrosawit ya karena mengandung unsur hara makro primer ya. Oke, berikutnya di sini. Nah, kemudian apa sih pupuk NPK agrosawit? Nah, pupuk NPK agrosawit adalah pupuk premium water soluble fertilizer. Kenapa disebut water soluble fertilizer? Karena di dalam kandungan pupuk agrosawit ini ada teknologi kalau kontak dengan kelembaban yang ada di udara, kalau kontak dengan kelembaban yang ada di tanah, maka pupuk ini mudah sekali terurai dan tidak menyisakan residu apapun di dalam tanah, di tanaman maupun di hasil panen. Itulah teknologi yang membedakan produk agrosawit NPK agrosawit dengan NPK yang ada di luaran. Ya, nah itu bedanya. Dan ini teknologi pertama ditemukan dalam pupuk NPK itu ada asam amino, ada asam humat sebagai pemenah tanahnya, ada kandungan hara makro primer, sekunder, dan hara mikro esensial sudah lengkap semua, serta dilengkapi dengan teknologi water soluble fertilizer tadi. Saya pernah mengujikan ya beberapa sendok kalau ke dalam air, itu berjam-jam tuh airnya bening langsung. Artinya apa? Sangat mudah diserap oleh tanaman ya. Kemudian diperkaya dan dengan kandungan berupa unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman sehingga mampu meningkatkan fungsi akar, batang, dan daun baik fase vegetatif ataupun fase generatif. Fase vegetatif yaitu pertumbuhan, warna hijau daun, pembentukan cabang, pembentukan pelepah ya, dan itu namanya fase vegetatif. Kalau generatif sudah mengarah kepada pembungaan, polinasi penyerbukan, pengujatan betina dan lainnya ya. Kemudian dilengkapi juga ya mengandung zat pengatur tumbuh, bahan aktifnya adalah tadi asam amino ya, kemudian dan pemenah tanah berupa asam humat sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman buah segar kelapa sawit. Nah, itulah narasi yang kita bangun tentang apa sih pupuk NPK agrosawit. Nah, ini jawabannya tadi ya. Nah, Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua bersyukur yang tinggal di berbagai daerah di sentra-sentra sawit. Beda dengan saya tinggal di Bandung ya. Untuk sawit ini ya
terbilang ya tidak banyak ya. Ada di Subang ya, daerah Bandung bagian utara, ada juga di daerah Sukabumi, Jawa Barat ya. Ya, itu pun terbatas. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sering melihat ya, kok sawit itu kok tanamannya menguning. Kok sawit itu seperti yang terkena herbisida gitu kan. Kemudian kok sawit itu kok banyak yang tumbang. Nah, gitu ya. Nah, ternyata komoditas kelapa sawit itu ya yang menyebabkan warna-warna yang tadi saya sampaikan, seperti di sini ada defisiensi kalium, artinya tanaman kekurangan kalium itu bercaknya itu berbeda dengan bercak yang kekurangan magnesium. Nah, kalau defisiensi kalium ini terdapat pada satu komoditas kelapa sawit ya dalam satu kebun atau dalam luasan skala luas, maka identifikasi seperti ini. Jadi bercaknya itu menjadi searah dengan panjang daun. Nah, itu bercaknya defisiensi kalium. Kalau defisiensi boron, nah itu bercaknya lebih banyak. Ya, bahkan ini akan berhubungan nanti dengan rendemen CPO ya. Rendemen CPO itu dari 100 kg brondol, kemudian nanti diekstrak menjadi minyaknya berapa. Nah, itu namanya rendemen, yaitu boron yang menentukan. Kemudian defisiensi fosfor, nah fosfor pun sama ya. Tanaman mudah terkulai, Bapak Ibu semua kalau melihat tanaman kelapa sawit yang terkulai ya, seperti patah, nah itu salah satunya defisiensi fosfor juga ya. Defisiensi nitrogen biasanya warnanya menguning karena nitrogen itu bisa memberikan warna cat hijau daun. Dan defisiensi magnesium, nah, di produk agrosawit ada magnesium oksida, yaitu pun identitasnya seperti ini. Nah, kalau kita menemukan permasalahan seperti ini, maka solusi jawabannya adalah produk agrosawit. Ya, insya Allah nanti ini kita sudah siapkan flip chart Bapak Ibu semua. Jadi ikuti saja programnya, teknik closingnya dan lain-lainnya. Yang penting dalam bimbingan tersebut, insya Allah Bapak Ibu semua nanti bisa untuk mengclosing ataupun memasarkan produk agrosawit itu sendiri. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, sebetulnya kandungan agrosawit itu apa sih isinya? Yang pertama, pupuk NPK agrosawit ya mengandung unsur hara mikro, unsur hara makro dan mikro. Nah, apa itu makro? Hara makro primer, kalsium, magnesium, nitrogen, fosfor, dan kalium. Hara makro sekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Hara mikro tes elemen, ada boron, ada cufrum, ada zinc, molybdenum, dan mangan, ya. Ada lagi Fe, dan satu lagi klor, ya. Nah, itu hara mikro esensial. Nah, di produk agrosawit ini sudah include, meskipun judulnya NPK agrosawit, tapi di dalamnya ada teknologi pemenah tanah asam humat, ada teknologi zat pengatur tumbuh, bahan bakunya yaitu berupa asam amino, kemudian mengandung hara mikro esensial juga. Dan yang paling utama, nanti ada 4 keunggulan produk agrosawit ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, tidak dimiliki oleh barang yang sejenis yang beredar di Indonesia. Nah, ini kandungan-kandungannya ya. Kemudian zat pengatur tumbuh dan pemenah tanah ini, inilah salah satu teknologi yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Karena yang bisa menikmati setelah diaplikasi produk agrosawit, itu tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kok tiba-tiba tanaman buah segarnya meningkat hasilnya gitu kan. Kemudian kok tadinya cikal bakal tanaman buah segar itu tidak banyak setelah aplikasi produk ini menjadi, karena di situ ada teknologi asam humat pemenah tanah yang mampu memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang ada pada tanah, kawasan, lahan-lahan atau perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Nah, maka kita harus mengetahui nih, ya, Pak, berapa sih kandungan-kandungannya? Ya, kalau kandungan mah gampang ya dihitung itu begini. Cuman yang harus kita buktikan sama-sama, produk ini harus diaplikasikan dan harus kita pantau selama 1 tahun ke depan. Maka Bapak Ibu semua mau memproses produk ini, kemudian mau uji coba 1 bungkus saja dulu, ya itu kan pilihan. Nah, cuma yang 1 produk 1 sak ini jangan diaplikasikan misalnya untuk TM1 4-8 tahun. Karena dosisnya 500 gram, kita rekomendasikan untuk 20 pohon. Itu keliru. Ya. Paling kalau mau kita gunakan hanya 5 pohon saja supaya bisa 4 kali aplikasi. Nah, itu pentingnya edukasi seperti ini. Nah, sekarang 1 sak ini katakanlah diaplikasikan untuk 20 pohon karena dosisnya 500 gram per pohon, 1 kali aplikasi misalkan ya. Nah, habis semua, tidak ada aplikasi kedua, ketiga, dan keempat, tidak akan optimal. Maka kalau ada pertanyaan, ini agrosawit ini untuk berapa pohon? Kalau misalkan ordernya cuma 1, uji coba cuma 1, arahkan untuk 5 pohon. Kenapa 5 pohon? Supaya kita bisa aplikasi 4 kali. Karena keberhasilan, ya kalau ketika saya pun berdiskusi dengan ahli-ahli kelapa sawit ya,
baik yang punya lembaga penelitian, PPKS dan lain, mereka itu merekomendasikan untuk pengujian pupuk itu rata-rata paling cepat itu 2 tahun. Nah, kita di sini 3 bulan ingin melihat hasilnya seperti apa gitu kan. Maka silakan arahkan 4 kali aplikasi dulu, baru kita simpulkan setelah 1 tahun ya supaya tuntas semua. Jadi 1 tahun itu termasuk cepat ya, tapi kita bisa menyimpulkan juga. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu semua, keunggulan pupuk NPK Agrosawit dibandingkan dengan produk sejenis yang ada di luaran, ini bedanya. Yang pertama, ada yang disebut dengan standar nasional Indonesia yang sertifikatnya ini sudah ada pada produk agrosawit, ya, pupuk dengan standar nasional Indonesia. Jadi NPK itu harus ber-SNI, ya. Dan dari produsen pernah menyampaikan, ya, energi ketika kita mengenalkan produk NPK dengan produk pupuk yang lebih cenderung ke hara mikro, itu jauh lebih energinya lebih besar ketika kita mau menyampaikan produk-produk yang lebih didominasi oleh produk unsur hara, baik itu sekunder maupun trace element atau hara mikro. Tapi kalau NPK ini paling gampang. Nitrogennya tadi untuk apa, fosfornya untuk apa, kaliumnya untuk apa, ya kandungannya seperti ini sudah ber-SNI, ya. Jangan lagi menyimpulkan produk ini meragukan tidak ada ini tidak, sudah lengkap semua, ya. Yang penting Bapak dan Ibu semua di sini ada teknik supaya bisa meyakinkan siapapun supaya bisa menggunakan produk base farming, salah satunya produk agrosawit ini. Kemudian keunggulan yang kedua ada faster absorption, ya. Faster absorption ini adalah salah satu teknologi yang ketika produk ini kontak dengan kelembaban di udara atau relative humidity, kontak dengan kelembaban yang ada di air atau di tanah, ya, maka pupuk ini mudah diserap 2 kali lebih cepat oleh meristem perakaran. Itu teknologi yang tidak bisa kita bandingkan dengan produk sejenis yang ada di Indonesia ini. Ini teknologi pertama nih. Yang kedua, more cost effective. Ya, ini berhubungan antara efisien dan efektif ini tetap ada hubungannya bahwa penghematan biaya pemupukan dalam luasan 1 hektar dalam 1 tahun ini akan didapatkan ketika menggunakan produk agrosawit. Nanti ada analisis biaya kita hitung ya. Kemudian complete nutrient supply. Artinya apa? Mengandung unsur hara untuk meningkatkan produktivitas tanaman buah segar kelapa sawit karena mengandung nutrisi cukup lengkap. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, bisa nggak ini agrosawit ini bisa menaikkan pH di lahan-lahan gambut yang tingkat keasamannya tinggi? Nah, perlu saya sampaikan ya, Bapak Ibu semua, antara nutrisi yang dibutuhkan tanaman dengan unsur kalsium, magnesium, ya, yang ada pada kandungan ini. Nah, dari kandungan agrosawit ini, di sini mengandung unsur yang namanya hara makrosekunder yang disebut dengan magnesium oksida atau MgO. Kenapa tidak dipenuhi dengan kalsium? Karena kalsium itu kalau terlalu banyak diaplikasikan, itu bisa mengikat fosfor dan mengikat unsur-unsur hal yang lainnya. Maka produk ini kita rekomendasikan bisa untuk tanah dengan nilai pH minimal 5,5. Itu baru kita bisa aplikasikan, ya. Nah, maka kenali dulu Bapak Ibu semua keunggulan produk agrosawit ini seperti apa. Ada 5 ya, sudah ber-SNI, faster absorption, ya, more cost effective, dan complete nutrient supply, ya, sudah lengkap semua ini. Oke, berikutnya sekarang. Nah, cara aplikasinya, di sini ada 2 cara aplikasi. Yang pertama, pupuk NPK agrosawit ini ada yang dengan teknik kita tanam, jadi siapkan lubang ya, mau 10, 20, 25 cm, maksimal 30 cm pun boleh, silakan. Buat lubang pakai cangkul, kemudian kita pendam. Setelah itu dari pangkal datang 10-25 cm ya, kemudian tutup dengan tanah. Ini diaplikasikan seperti ini supaya tujuannya apa? Ini yang lebih kita rekomendasikan untuk lahan-lahan yang selalu mengalami pasang surut. Jadi kadang tergenang air, kadang surut. Kalau surut kekurangan air, kalau kebanyakan tergenang, itu namanya lahan pasang surut. Maka teknologi yang harus kita aplikasikan dalam aplikasinya yaitu dengan cara proses pemendaman ini atau penanaman, ya, ditanam 1 genggam atau setara 500 gram untuk PM1, kemudian setelah itu ditutup. Nah, kalau lahan tersebut tidak tergenang tapi selalu lembab, ya, nah Bapak Ibu semua bisa pakai cara yang kedua yang jauh lebih mudah, yaitu disebarkan di sekeliling pohon dengan jarak dari batang 2/3 lebar tajuk atau terang, atau paling lebar itu 1 meter saja sekelilingnya. Langsung bintang iklannya Pak Firdaus, ya. Beliau ketika orang lain masih berpikir, beliau sudah panen uang. Insya Allah nanti 1 tahun ke depan beliau sudah aplikasi, itu siap-siap panen repeat order, pembelanjaan ulang. Karena rata-rata setiap pemilik kebun sawit diarahkan untuk pembelanjaan itu 1 tahun, per hektar 1 tahun. Nah, berapa kebutuhannya? Nah, setelah itu nanti baru
berapa peningkatan yield per tahunnya, tonase yang didapatkannya, apakah di atas 30 ton per hektar per tahun, kali Rp3.000, atau bisa pendapatan 100 juta pun bisa, ya itu semua tergantung dari perawatan sebelumnya. Kalau misalkan tanaman kelapa sawit perawatannya tidak optimal sebelumnya, maka kita harus bersabar. Recovery perbaikan sel mengarah kepada vegetatif dulu, baru mengarah ke generatif. Tapi kalau tanaman sawitnya sudah bagus di aplikasi produk ini, jauh lebih dahsyat. Makanya semuanya, itu semua kita kaji berdasarkan keilmuan, ya keilmuan pertanian. Oke. Nah kemudian ini, Bapak Ibu semua, cara menghitung ya kebutuhan pupuk NPK agrosawit itu sangat mudah. Ini materi dasar. Meskipun Bapak dan Ibu semua jago closing, ya, tapi tetap ini pasti akan ditanyakan. Jadi yang pertama, berapa sih saya punya lahan? Katakanlah 11 hektar, berapa kebutuhannya? Nah, yang paling pertama harus kita hitung itu, dalam luasan 1 hektar itu, kita harus identifikasi berapa jumlah pohon dalam luasan 1 hektar berdasarkan varietas kelapa sawit itu sendiri. Kalau varietas itu kan ada Simalungun, ada apa tuh, Marihat, ya, ada yang dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, PPKS, ada yang swasta dan lain, ada yang persilangan Dura, Tenera, dan Visifera, ada Tenera dan Visifera, ada juga Visifera dan Dura, yaitu tergantung daripada besar dan kecilnya daging buah dan inti kernelnya. Nah, kalau kita mendapatkan informasi jenis varietas dan jumlah komposisi luasan 1 hektarnya, oh ini mah sawit ada 140 pohon Pak per hektarnya. Kan sawit 140 pohon, ya belum tentu juga. Ada yang 120 pohon, ada yang 130 sampai 136 pelepah menengah, dan ada juga 140 sampai 150 pohon jenis pelepah pendek yang kapasitasnya kalau ditanam 1 hektar itu 10.000 meter persegi bisa menampung 140 sampai 150 pohon per hektar. Inilah yang menentukan nanti kebutuhan order kelapa agrosawitnya ini. Nah, kemudian tentukan stadia umur tanaman. Nah, ini penting. Jadi tanaman sawit itu, ya, baik itu umurnya 35, baik itu baru ditanam, baik itu 7 tahun, 7 bulan, berapapun itu ada yang disebut dengan penamaan stadia umur tanaman. Nah, dari stadia umur tanaman ini kita bagi menjadi 5 saja. Ada yang disebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan, rata-rata di bawah 4 tahun. Kemudian ada TM1 yang disebut dengan umur 4-8 tahun, ada yang disebut dengan TM2, ya, umur 9-13 tahun, TM3 umur 14-20 tahun, dan TM4 di atas 20 tahun. Nah, ini wajib kita ketahui. Ya, ketika ada seseorang pemilik kebun sawit mau menggunakan produk agrosawit ini, saya punya sawit umurnya 17 tahun. Nah, langsung, wah itu TM3. Berapa dosis TM3? Nah, itu harus cekatan, kita harus pandai menyampaikan. Ya, karena setiap stadium umur tanaman ini punya dosis tersendiri, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dosisnya. Jadi dosis, ya, slide ini atau nanti flip chart ke depannya saya ambil dari materi yang diberikan oleh formulator atau dari produsen. Saya terjemahkan, ternyata dosis stadium umur itu tergantung stadium umur tanaman. Makanya di sini ada tanaman TBM umur di bawah 4 tahun. Pak, bagaimana kalau yang baru tanam replanting? Nah, boleh silakan kasih cuma 1 sendok makan saja. Kalau yang di 4 tahun bagaimana? Ya cukup 100 gram saja atau 4 atau 5 sendok makan, ya. Jadi untuk TBM ini kisarannya boleh 50 gram ya 1 kali aplikasi sampai 100 gram 1 kali aplikasi, atau dosisnya bisa diaplikasikan 400 gram per pohon per tahun. Itu untuk TBM yang katakanlah sudah mendekati tanaman menghasilkan ya di umur 4 tahun. Kalau yang di tanaman baru replanting itu cukup 50 gram, 20 gram saja atau 1 sendok makan itu sudah cukup ya. Jadi mulai dari 20 gram sampai 100 gram tergantung dari umur tanaman tadi. Nah, sekarang ada TM1. TM1 itu menurut tabel yang direkomendasikan oleh produsen, TM1 umur 4-8 tahun itu dosisnya 2000 gram atau 2 kilogram, ya. Nah, atau 20 ons, ya, sama ya, 2000 gram, 2 kilogram, 20 ons. Nah, sekarang kita hitung. 2000 gram ini itu dosis per pohon per tahun, sedangkan rekomendasi produk agrosawit ini aplikasinya bisa sampai 4 kali. Maka teknologi agrosawit ini bisa kategori slow release dalam pengaplikasian interval aplikasi 3 bulan sekali, tapi penyerapan nutrisinya disebut fast release. Nah, ini gabungan teknologi fast release dengan slow release. Luar biasa ya. Nah, maka di sini 2000 gram dibagi 4 kali aplikasi, yaitu dosisnya 500 gram per pohon per tahun. Kemudian TM2 umur 9-13 tahun. Dosis 2500 gram per pohon per tahun.
Nah, 2.500 ini bagi 4 kali aplikasi, setara dengan 625 ya. Kemudian ada lagi ini ya, 625 ya. Kemudian ada lagi TM3 umur 14-20 tahun, 3.000 gram per pohon per tahun. Dibagi 4 kali aplikasi, maka dibutuhkan 750 gram. Dan T4 umur di atas 20 tahun, dosis 3.500 gram per pohon per tahun. 3.500 gram ini dibagi 4 kali aplikasi, setara dengan 825 gram per pohon per tahun, per pohon per aplikasi, ya, 825 gram. Nah, maka di sini keterangannya, aplikasi teknologi agrosawit ini harus 4 kali aplikasi dalam 1 tahun atau 3 bulan sekali, ya. Jadi yang namanya kebutuhan makanan untuk komoditas sawit ataupun untuk kebutuhan makanan tubuh kita, ya. Jadi makan itu kenapa? Ya, menurut ahli-ahli gizi di Indonesia, ya, kenapa harus ada 3 kali dalam makan, pagi, siang, dan malam? Karena sudah dihitung.